Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Sisingji season 5 episode 19, di mana pada episode sebelumnya naga kuno Gulong muncul dan membunuh Raja Surgawi Selatan. Setelah itu Wujing dan Sun Wukong pergi untuk menyelesaikan urusan mereka di dunia bawah. Cut Patkai bersujud pada gurunya sambil berkata bahwa dia terkena kutukan dan jika tidak segera dipatahkan maka dia akan mati. Dan Sansang bertanya tentang apa yang terjadi pada Cut Patkai yang sebelumnya. Dia berkata bahwa dia melihat hantu. Cut Patkai membuka jahitan di matanya dan dia terkejut melihat anak kecil muncul di sana untuk mengajaknya bermain. Cut Patkai menceritakan bahwa anak itu bernama Bobo. Dia ada putri dari Miao Nu, tapi Bobo mati dimakan oleh iblis kelinci Ling Tu. Semenjak kematiannya, Bobo selalu menghantui Cut Patkai karena dia dan ibunya mati akibat dari Cut Patkai yang melarikan diri dari desa mereka, padahal Cut Patkai adalah iblis pelindung desa. Cut Patkai berkata bahwa Bobo selalu muncul setiap kali dia membuka matanya sehingga dia terpaksa menjahit matanya. Cut Patkai meminta gurunya untuk menyingkirkan kutukan itu. Tan Sansang berkata bahwa dia akan membantu karena Cut Patkai adalah muridnya. Tapi tiba-tiba Tan Sansang memukul Cut Patkai sambil mengatakan bahwa itu adalah yang Baji harapkan. Tan Sansang terus memukul Cut Patkai dan berkata bahwa Cut Patkai harus bertanggung jawab karena bertindak sembarangan sehingga membuat nyawa seseorang melayang. Tan Sansang juga menjelaskan jika kebencian Miao Nu tidak diakhiri maka dia akan menjadi roh jahat dan tidak bisa berinkarnasi selamanya. Tan Sansang akhirnya membantu Cut Patkai untuk mematahkan kutukan itu dengan cara memanggil Miao Nu dan meminta maaf kepadanya. Tan Sansang mulai memanggil Miao Nu. Lalu tiba-tiba kutukan itu menyala dan seorang hantu wanita muncul di sana. Melihat Cut Patkai di hadapannya, Miao Nu menjadi marah dan berusaha menyerang Cut Patkai, tapi Tan Sansang menahannya sambil meminta Miao Nu untuk berbelas kasih. Cut Patkai bersujud sambil berkata bahwa dia menyesal melakukan hal itu. Tan Sansang berkata bahwa Miao Nu sudah mati. Jika dia tidak melepaskan kebenciannya dan berinkarnasi, maka dia akan menjadi roh jahat. Miao Nu berkata bahwa hari itu dia sangat mempercayai Cut Patkai. Bahkan dia bersedia menikah dengan Cut Patkai. Tapi Cut Patkai malah menyebabkan mereka mati secara tragis. Cut Patkai berkata bahwa dia sangat menyesal dan apapun keinginan Miao Nu dia akan memenuhinya. Cut Patkai meminta agar Bobo tidak muncul lagi. Mendengar itu Miao Nu kesal karena Cut Patkai tidak tulus dan hanya tidak ingin dihantui oleh Bobo lagi. Miao Nu menyerang Cut Patkai sambil berkata bahwa Cut Patkai tidak berhak mendapat pengampunan. Miao Nu kemudian membawa Cut Patkai ke desa Heishui. Miao Nu berkata bahwa membiarkan Cut Patkai mati begitu saja masih terlalu ringan sehingga dia menjebak Cut Patkai pada malam di mana Bobo mati. Tiba-tiba Cut Patkai mendengar suara tangisan Bobo dan ternyata dia sedang ditangkap oleh iblis kelinci Ling Tu. Di hadapan Cut Patkai, Bobo dimakan oleh iblis kelinci dan itu membuat Cut Patkai marah. Patkai mulai menyerang tapi dia dipukul oleh iblis kelinci hingga terpelanting. Iblis kelinci mulai membunuh para penduduk dan melihat itu Cut Patkai marah dan menyerang iblis kelinci, tapi iblis kelinci itu sangat kuat dan Cut Patkai sangat kewalahan.
Iblis kelinci mulai memakan para penduduk. Melihat itu, Cetpatkai menyerang iblis kelinci hingga dia terpelanting. Tapi ketika Cetpatkai akan membunuh iblis kelinci, dia melihat iblis kelinci seperti Miaunu sehingga dia bersujud dan meminta maaf. Tiba-tiba iblis kelinci menusuk dada Cetpatkai dengan kukunya yang tajam sehingga membuat Cetpatkai terjatuh kesakitan. Iblis kelinci mulai mendekati para penduduk untuk memakan mereka, dan melihat itu Cetpatkai berusaha bangkit lagi untuk melindungi penduduk, sehingga iblis kelinci terus menyerang Cetpatkai hingga dia babak belur. Tapi Cetpatkai tidak mau menyerah. Dia dihajar habis-habisan oleh iblis kelinci. Saat Cetpatkai sudah kewalahan, para penduduk tiba-tiba menyerang iblis kelinci untuk membantu Cetpatkai. Cetpatkai meminta mereka pergi, tapi para penduduk menolak. Melihat itu, iblis kelinci bertanya, apa mereka ingin mengorbankan hidup mereka untuk iblis yang mementingkan diri sendiri seperti Cetpatkai? Para penduduk berkata bahwa di jalan iblis mereka harus percaya pada iblis pelindung sehingga bisa bertahan hidup. Mereka mulai menyerang, tapi iblis kelinci dengan mudah membunuh mereka semua. Melihat itu, Cetpatkai mulai bangkit lagi dan bersiap untuk bertarung. Baku hantam di antara mereka pun terjadi lagi. Cetpatkai berkata, demi kepercayaan para penduduk yang masih percaya padanya, dia harus menjadi pahlawan lagi. Mendengar itu, iblis kelinci berkata bahwa Cetpatkai tidak perlu berpura-pura karena dari awal dia tidak pernah ingin melindungi desa ini. Tapi Cetpatkai telah bertekad untuk melindungi desa itu lagi. Mereka akhirnya mulai beradu kekuatan, dan siapa yang akan menang kita saksikan pada episode berikutnya. Bye-bye.